Perang Salib pertama dimulai di tahun 1096 dengan terbentuknya pasukan yang terlatih. Para pemimpin utama perang ini adalah Godfrey dari Bouillon, Robert Curthose, Raymond Arfour dari Toulouse, Bohemond dari Taranto, Robert dari Flandria, dan Hugues de Vermandois. Godfrey dari Bouillon adalah seorang ksatria Franka yang terkemuka dan pemimpin Perang Salib pertama yang berasal dari wilayah Bouillon di Belgia saat ini. Pada tahun 1089, ia menjadi pemimpin Lorraine Selatan yang terletak di antara Jerman dan Prancis. Ketika ia mendengar seruan dari Paus Urbanus II, ia berkata, "Wahai teman, bagaimana mungkin kita bisa diberkati Tuhan jika kita tidak mencegah penghancuran gereja dan malah diam saja dan tidak protes?" Imannya pada Kristus adalah jati diri dan sumber motivasinya untuk ikut dalam Perang Salib pertama, yang terdorong oleh tekadnya untuk merebut kembali Yerusalem dari kendali Muslim. Ia membiayai kegiatannya dalam Perang Salib melalui kekayaannya sendiri sebagai bangsawan terkemuka dan dengan menjual tanah miliknya. Ia memimpin pasukan besar yang terdiri dari sekitar 1.200 kesatria dan sekitar 10.000 tentara, dan memimpin mereka menuju Konstantinopel untuk bertemu dengan Kaisar Bizantium. Robert Curthose adalah putra sulung William sang penakluk dan adipati Normandia. Ia dikenal sebagai orang yang sangat beriman Kristen yang saleh dan murah hati, sering memberi sumbangan kepada gereja. Ia dikenal sebagai orang Kristen yang saleh dan sering memberikan beberapa sumbangan kepada gereja. Komitmen pada agamanya merupakan aspek penting dalam kehidupannya. Selama Perang Salib pertama, Robert memimpin pasukan ksatria dan tentara Normandia yang cukup besar, hampir sebesar pasukan Lord Godfrey dari Bouillon. Raymond keempat dari Toulouse, atau Raymond dari Saint-Gilles, adalah seorang bangsawan terkemuka dari Prancis Selatan. Ia adalah seorang Kristen yang taat, dan imannya itulah yang menyebabkannya memutuskan bergabung dalam Perang Salib. Ia membiayai misinya dengan kekayaan pribadi yang cukup besar. Pasukannya terdiri dari 700 ksatria dan prajurit yang bergerak menuju ke Konstantinopel di Bizantium. Bohemond dari Taranto, yang berasal dari Italia Selatan, yang dikuasai Norman. Ia adalah bangsawan terkemuka dan pemimpin utama dalam Perang Salib pertama. Ia membiayai partisipasinya dengan kekayaan pribadi dan dari keluarganya yang menguasai daerah Taranto di kerajaan Sisilia. Bohemond memimpin pasukan sekitar 700 ksatria dan prajurit, personel pendukung, serta warga sipil. Total jumlah pengikutnya kemungkinan berkisar antara 5.000 hingga 8.000 orang. Robert dari Flandria, yang berasal dari wilayah selatan Italia yang dikuasai Norman, adalah pemimpin penting dalam Perang Salib pertama. Ia membiayai kampanyenya dengan kekayaan pribadi dari Kepangeranan Taranto di Sisilia. Robert memimpin sekitar 700 ksatria dan 8.000 pasukan total untuk melakukan perjalanan panjang ke Bizantium. Hugues de Vermandois adalah seorang Kristen yang taat dan bangsawan terkemuka di abad pertengahan. Sebagai Pangeran Vermandois, ia berasal dari keluarga yang berpengaruh di Prancis Utara. Hugues adalah salah satu bangsawan Prancis yang menanggapi panggilan Paus Urbanus untuk Perang Salib pertama. Ia memimpin pasukannya ke Konstantinopel. Para pemimpin ini sudah kaya raya dan tidak perlu berperang melawan kaum Muslim untuk mempertahankan kekayaan mereka. Namun, mereka memilih untuk menjual tanah dan kastil mereka serta melakukan perjalanan jauh dari rumah. Kesediaan mereka untuk meninggalkan kenyamanan dan kekayaan menunjukkan pengorbanan diri yang mendalam, didorong oleh iman kuat pada Kristus dan sikap tegas melawan ketidakadilan. Sejarawan abad pertengahan William dari Tirus menulis bahwa mereka adalah orang-orang yang terhormat, yang dengan sukarela memilih pengorbanan diri, meninggalkan tanah air, kerabat, teman, serta warisan leluhur yang makmur untuk membela pengikut Kristus.
Para tentara salib mulai tiba di Konstantinopel pada musim semi dan musim panas tahun 1096. Mereka ingin bertemu dengan Kaisar Alexios Komnenos. Tapi sang kaisar merasa khawatir dan ragu untuk membuka pintu gerbang bagi mereka. Wah, lihat mereka. Begitu banyak jumlahnya. Ketika aku meminta bantuan Paus dan umat Kristiani di Eropa, aku tak pernah menyangka mereka akan datang dengan jumlah sebesar ini dan kekuatan militer yang begitu kuat. Lord Bohemond dari Taranto juga ikut bergabung dalam pasukan ini, Yang Mulia. Dia dan ayahnya kan dulu beberapa kali perang melawan kita di Italia Selatan. Gimana jika dia mengalahkan Turki di daerah yang dulu kita miliki, dan lalu menguasainya dan tidak mengembalikan pada kita? Sang kaisar mengundang semua pemimpin pasukan salib untuk menemuinya. Aku tidak akan membuka jalan bagi pasukan kalian sampai kalian semua bersumpah untuk mengembalikan kota-kota kami yang mungkin kalian bisa rebut kembali dari Turki. Jika kalian bersedia melakukannya, aku akan membantu kalian dengan pasukan, makanan, dan transportasi ke Anatolia. Para pemimpin pasukan salib setuju untuk bersumpah setia, menghormati kepentingan Bizantium, dan mengembalikan semua wilayah yang direbut di Anatolia kepada Kekaisaran Bizantium. Setelah itu, tentara salib bergerak ke Asia Kecil yang telah dirusak dan ditaklukkan oleh Turki selama beberapa dekade. Pasukan tentara salib terdiri dari 600.000 orang, termasuk tentara, ksatria, peziarah, wanita, dan anak-anak. Ketika mereka sampai di Nikomedia, mereka dihadapkan dengan pemandangan yang mengerikan. Anak Komnene menggambarkan sebuah timbunan yang menjulang tinggi dan luas, yang seluruhnya terdiri dari tulang belulang dan tengkorak kelompok perang salib rakyat. Mereka adalah 30.000 pria, wanita, anak-anak petani Kristen yang memasuki Anatolia tanpa perlindungan tentara salib. Sultan Turki Kilij Arslan mengirim pasukannya untuk membantai mereka dengan kejam. Perang salib rakyat dipimpin oleh Peter the Hermit, seorang pengkhotbah karismatik yang menggalang massa petani, laki, wanita, anak-anak untuk ziarah ke Yerusalem dengan semangat iman saja, tanpa kesiapan militer. Mereka lalu menghadapi serangan kejam dan brutal dari tentara Turki Seljuk. Mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai, tidak terorganisasi dengan baik, dan tidak mampu menghadapi serangan tentara. Mereka harus membayar perbuatan ini. Tentara salib melanjutkan perjalanan mereka ke kota Nisea, yang saat itu berada di bawah kendali Kesultanan Turki Seljuk. Kota ini telah direbut dari Kekaisaran Bizantium pada tahun 1081. Di tahun itu, pasukan Bizantium di Nisea tidak mampu menahan serangan Seljuk, dan pemerintah pusat Bizantium terlalu disibukkan dengan masalah internal untuk mengirim bala bantuan. Oleh karena itu, para pemimpin Kristen Nisea menegosiasikan penyerahan kota pada Seljuk agar terhindar dari pembantaian. Setelah merebut Nisea, Turki Seljuk menjadikannya sebagai ibu kota Kesultanan Rum yang baru saja didirikan di Anatolia. Hal ini menjadi ancaman besar bagi Bizantium karena jarak Nisea yang dekat dengan Konstantinopel. Karena alasan ini, Turki dapat dengan mudah bergerak ke utara untuk menyerang Konstantinopel. Di masa lalu, tentara Turki selalu mampu menggagalkan setiap upaya Bizantium untuk merebut kembali Nisea. Namun, kini Kaisar Alexius memiliki pasukan salib yang sangat besar untuk menghadapi tentara Turki dari Nisea dan mengembalikan kota itu ke Kekaisaran Bizantium. Ketika tentara salib tiba, mereka menyadari bahwa tidak akan mudah untuk menaklukkan Nisea. Kota ini dibentengi dengan tembok kuat yang tebal di sekeliling kota. Ketinggian tembok adalah 10 meter, keliling tembok hampir 5 kilometer.
Tembok ini memiliki 114 menara di mana para penjaga dapat mengawasi kemajuan musuh. Di bagian barat kota terdapat Danau Askania. Satu-satunya cara untuk menyerang kota secara terbuka adalah dari arah barat dengan menggunakan perahu, tetapi tentara salib tidak memiliki perahu. Jadi satu-satunya pilihan adalah mengepung tembok kota. Lord Godfrey dan Robert dari Flanders memblokade tembok timur laut dan timur. Bohemond ditempatkan di tembok utara dan pasukan Raymond dari Toulouse menjaga tembok selatan. Pemimpin Kesultanan Rum pada saat itu adalah Sultan Kilij Arslan Ibnu Sulaiman. Dia tidak berada di Nisea ketika tentara salib tiba di sana karena dia terlibat dalam operasi militer melawan Pangeran Denmarkmen untuk menguasai Melitene di perbatasan timur kekuasaannya. Aku tahu bahwa pasukan tentara salib sedang mendekati Nisea, tetapi aku yakin pasukanku di kota itu dapat mengalahkan mereka. Beberapa bulan yang lalu, aku dengan mudah membantai habis 20.000 tentara salib rakyat di Nikomedia. Mereka ternyata hanyalah pengacau yang gampang dilibas. Aku tak perlu mengkhawatirkan mereka. Dia akan segera mengetahui bahwa pasukan yang baru datang bukanlah para petani, melainkan pasukan terlatih, salah satu yang terbaik di seluruh Eropa. Tentara salib mulai membangun mesin-mesin pengepungan, termasuk menara, trebuchet atau ketepel raksasa, dan pilar pendobrak untuk menyerang benteng Nisea yang tangguh. Ketika mereka mendekati benteng, tentara Muslim menghujani mereka dengan anak panah. Tentara salib berlindung di balik menara pengepungan untuk mendapatkan perlindungan. Tentara salib berusaha menembus benteng dengan menggunakan pilar pendobrak tembok di berbagai titik di sepanjang dinding. Namun tentara Islam menyiramkan minyak panas dan panah api ke arah tentara salib untuk membakar pilar pendobrak. Meskipun mereka membombardir tembok dengan batu, tapi tembok tetap tidak bisa ditembus karena batu-batu itu tidak cukup besar. Pergilah kau menemui Sultan, kita butuh bantuannya untuk menghadapi mereka. Baik, Pak. Ketika Kilij Arslan mengetahui bahwa tentara salib telah mengepung Nisea, ia bergegas kembali ke Nisea dengan tujuan untuk melancarkan serangan mendadak ke tembok selatan. Sang Sultan dan tentaranya bersembunyi di hutan lebat di perbukitan dekat kota. Akan tetapi, pasukan salib sudah bersiap menghadapinya karena sebelumnya mereka telah berhasil menangkap seorang mata-mata Turki di perkemahan mereka
dan memaksanya melalui penyiksaan untuk mengungkapkan rencana Kilij Arslan. Dia akan melancarkan serangannya ke bagian selatan tembok, di mana pasukan Raymond dari Toulouse dan Robert dari Flanders ditempatkan. Serang! Tak lama kemudian Lord Godfrey, Bohemond, dan pasukan mereka tiba untuk bergabung dalam pertempuran. Setelah beberapa jam pertempuran sengit berlangsung, pasukan gabungan Arab, Persia, dan Turki tidak dapat lagi mempertahankan posisi mereka. Pertempuran berlangsung hingga larut malam. Tak terhitung berapa banyak tentara Muslim yang dibantai. Wah, pasukan ini jauh berbeda dengan kelompok petani salib. Aku sudah kehilangan terlalu banyak tentara. Lebih baik kabur saja sekarang. Kabur! 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 Sang Sultan dan tentaranya lalu melarikan diri. Kembali, Sultan, jangan biarkan kami mati. Iya, ayo mari mati bersama kami di jalan Allah. Gak usah ya. Mending selamat sekarang untuk nanti balas dendam. Pasukan salib membiarkan tentara Muslim melarikan diri karena mereka masih harus menaklukkan benteng Nisea.